Oke, kita lanjut kembali untuk live-nya. Sorry tadi terkendala, nggak tahu ini karena apa, wifi-nya kayaknya. Jaringan di sini lagi agak bermasalah sepertinya. Tapi ya sih aku kok normal kok. Jadi lanjut seperti tadi, kita di sini belajarnya selain santai ya. Oh, oke. Om Yani Suharsono, oke. Om Yani Suharsono, Pair EU, bagaimana Mbah? Kados pundi NFP Benjang, oke. Untuk NFP besok ya. NFP kita lihat dulu dari NFP. Oke. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, gak masalah. Menerima panggilan aku mbokon bayar, ora kudu men. Jadi kembali ke tadi ya. Tekan di wis malah aku malah lali kok. Oh, NFP ya. Mas Yani Suharsono. NFP ya. Nggih, sinyalnya lagi nggak beres di sini nih. Jadi NFP untuk besok perkiraan ya. Berdasarkan dengan Bunda. Kalau untuk Bundanya sendiri NFP patokannya sih sebetulnya simple kalau NFP besok itu. Benar, simple. Coba kita tunggu hasilnya dari hari ini. Hari ini initial job claim membaik. Yang diharapkan turun dari 411K turun jadi yang diharapkan itu 393K, ternyata malah 364K. Berarti kan otomatis lebih banyak yang nggak nganggur lagi atau yang sudah bekerja kayak gitu. Itu rekapitulasi untuk hari ini.
Awal bulan udah baik sih untuk USD. Terus job cut continue jobless claim. Oh, yang nggak bekerja yang ngeklaim itu 34, yang diharapkan 33. Tapi hasilnya jadi 364. Bagus. Ini bentar lagi ada news market manufacturing PMI. Itu bagus. Sama nanti jam 9 malam ada news lagi. Otomatis mungkin ada sebagian orang yang bilang bahwa NFP kali ini bakalan lebih ke naik ya, atau USD memburuk ya. Sebetulnya membaca fundamental itu nggak seperti itu. Membaca fundamental itu cuma bukan berdasarkan ini, cuma indikator saja ya. Yang dari Forex Factory, Bloomberg dan lain-lain itu cuma sebatas cuma sebatas referensi, lebih tepatnya itu cuma sebatas referensi. Tapi realnya bukan kayak gitu. Masih ada beberapa, masih ada gimana caranya kita itu news ini valid apa enggak. News ini dalam artian fundamental itu intinya gini, fundamental itu kompleks. Fundamental itu kompleks bukan cuma karena berdasarkan berita kayak yang terjadi kemarin, US menyerang inilah perang lah kasarnya ya. Itu berpengaruh juga ya, di mata uang, karena kan perang kan butuh dana, butuh biaya kayak gitu. Dan nggak murah biayanya. Kayak gitu. Jadi simpelnya jawabannya Om Yani, besok teruskan sell untuk pair USD yang belakang, atau cari peluang sell. Boleh menggunakan teknik reversal, ambil buy, boleh ambil buy, tapi posisinya lihat dong, lihat candlenya dong. Kalau candlenya oke, sikat kayak gitu ya, kurang lebihnya. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Di sini lagi gangguan jadi sinyalnya ya wajar aja sih, gitu loh. Ayo Dor, dipangan Dor. Ada ini sudah sebagian, ada Tentang, ada Mas Dori, Mas Willy, itu Mas Dori Harsah itu. Nah, Kang Kendang, tarik sis, bongkol. Ada Mas Willy, ada Mas Andika, dan di sini broker yang kami gunakan itu macam-macam ya, sak senengnya kita. Jadi kami di sini itu nggak berpatokan dengan satu broker. Jadi kami di sini tuh bebas broker sih, lebih bebas broker. Jadi kami itu di sini bebas broker apapun, yang penting satu, deposit withdrawnya lancar, gak terkendala. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ada yang tidak depo tapi bisa WD. Ada yang bisa depo, tidak perlu depo tapi bisa WD ya, NDB. Di Excelsior lagi ada NDB $5 di dua tipe akun. Kayak itu ada NDB. Dan Mas Ndori, piye hasilnya Mas Ndori? Sudah jadi berapa puluh juta? Udah berapa puluh juta maksudnya. Monggo Mas Ndori. Ya, lumayan MC maksudnya. Sini 500. Sudah sekitar 80. 500 mendak 80. Baru 580. Berarti 0,8. 5,8. Nah ya berarti kan profitnya 0,8. Belum ke $1 itu loh. OTW oke. Kami MCI.
kami di sini tuh santai ya belajarnya ya. Jadi nggak harus buru-buru, santai. Peluang di NZD USD, AUD USD ngegas meneh kan. Tadi kan baru koreksi sedikit, terus dia mencoba lagi. Ini percobaan. Itu percobaan break. Ini maksimal gini. Sel wis gak apa, tekan iki. Bentar. Pakai mouse, gak kelihatan yang lain. Sampai daily open line. Oke, saya tekan nih. Maksimal gini, gak bakalan lek iki dibengi langsung tekan gini, gak mungkin tekan sini loh, gak mungkin. Tetap sini. Nih, daily open line. Yang kemarin, bukan hari ini. Yang kemarin. Kita nono wis. Boleh instant sell. Boleh instant sell. Hari ini termasuk salah satu contoh. Termasuk contoh apa ya? Pola sih kalau saya bilang itu. Jadi seakan-akan itu USD hari ini melemah gitu. Ya kan? Padahal USD sebetulnya menguat. Hati-hati untuk pair yang ada USD-nya. Kalau USD-nya di belakang, peluang sell-nya nambah. Lebih hati-hati lagi lah simpelnya. Ya, dalam trading tetap semuanya hati-hati dong. Itu nggak ada judulnya trading ngawur, itu nggak ada. Tapi akun-akunnya aman ya kabeh ya. Alhamdulillah. Posisi sudah profit semua. Iki tadi kan masih meragukan ya. Oh iya, candle H4 di USD JPY jam berapa? Jam 8. Jam 8 apa jam 9? Sebaliknya. Apanya? Kalau oke barang balik normal ke jam 8 ya. Berarti ini bentar lagi. Kalau candlenya ini bagus, kalau candlenya ini nanti jadi, nah iya, makanya kalau dia sampai terjadi sell, candle sell, hantem sambil ngeri wes. Terus di hold sampai besok, gitu loh. Seminggu gak apa-apa malahan, seminggu yola. Ada peluang sell di AUD USD, NZD USD. Kalau mau sell boleh. Boleh instant sell. Kan cek tarik menarik. USD JPY masih tarik menarik. Maksudnya mau dijadikan candle sell apa buy? Karena wis kurang 5 menit. Masih tarik menarik. Ya tunggu satu candle. Amannya. Tapi kalau untuk H4 ambil koreksinya. Kadang ada juga ini kalau dia bakal terjadi tren panjang ke bawah lagi, ini nggak ada turun, nanti kurang berapa menit turun dan dia bertahan di sini dan dia nanti nggak ada shadow, langsung melompat tanpa shadow. Ya bener dia nggak langsung turun ke bawah,
Tapi dia bertahap, tapi trennya itu tren gitu loh. NZD USD tadi yang posisinya kalau cuma untuk ngambil koreksi ya boleh diambil. AUD USD boleh sell. Ini teknik reversal itu paling boleh instant sell. Untuk NZD USD, AUD USD ngambil ya maksimal 70 pip lah, 50 pip, 70. Gak usah banyak-banyak, tapi jangan lupa selalu dihitung spreadnya. Umpamanya spreadnya yang di AUD USD itu sekitar, bentar saya cek dulu. Kalau di Exosio NZD USD mana? Salah akun tiba ya. NZD USD spreadnya 25, AUD USD 25, 24, 25, 23, 22. Intinya 20 ke atas. Jadi kalau kita mau bikin TP, mau masang TP, lebih sama spreadnya. Umpamanya target kita itu 50 pip, tambahi 25 tadi, otomatis jadi 75 TP-nya. Itu biar terarah. Kecuali trading tanpa menggunakan TP, tanpa menggunakan stop loss, nggak perlu sakarpe. Dengan teknik kalau Om Erik Poker bilang dengan teknik ABC, asal biru close. USD JPY juga boleh sell kok. USD JPY boleh sell, instant sell juga nggak masalah. Di hold sampai besok. TP-nya 250 pip. Gak nanggung-nanggung. TP-nya 250 pip. Sikat. Salah akun meneh. Pindah akun. Oh, gak usah deh. Iki iso nge-close. Mas Dori agak mendekat, Mas Dori kok berjauhan kayak wong tukaran malah. Podo ae ya iya. Enggak kayak musuhan karo Willy ngono. Piye apa piye? Aku ngono ah. Isi COD. Sida COD. Sing kapan? Ya aku iki streaming kok bahas COD ku apa? Lagi streaming kok bahas COD. Jamenane no kene ya, sing iku apa? Wil, podo. Sedulur. Jadi untuk Om Yani Suharsono NFP ya. NFP besok itu terserah. Kalau saya sih nggak ngurusin NFP. Bagi saya NFP itu nggak harus atau nggak penting ya. Kenapa? Karena tekniknya yang dibutuhkan itu kalau di saat ada NFP kita harus bagaimana, kan cuma gitu sih. Dan terjadilah di USD JPY candle hammer. Koreksi dulu. Berarti kalau masih ada shadow dia bakalan dia masih setway baru turun gitu. Jadi dia setway dulu baru turun kalau masih ada shadow, atau dia bikin shadow itu setway dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gowo apa ki Pak Mat? Pindahan. Oke. Ini yang baru bergabung ada Pak Mat. Pak Mat 2 karena Pak Mat yang satu nggak bisa hadir, jadi tinggal Pak Mat 2 ini. Iku sego ta apa? Teh. Alhamdulillah. Terima kasih hadiahnya. Terima kasih bawaannya.
Oke, jadi balik lagi ke tadi. Instant sell untuk NZD USD, AUD USD. EU pun boleh. Untuk EU boleh di sell. Tapi sepertinya masih koreksi sampai ke harga area 189 atau 1900 maksimal malam ini. Sampai ke 1900 untuk EU ya, Euro USD. Habis itu hati-hati karena ini besok ada NFP. Lebih hati-hati aja. Trading utamakan hati-hati. Wong yang sudah expert aja hati-hati kok. Hati-hati ngono sik kejeglong. Nah iya, gitu loh. Sik kejeglong iku wis hati-hati lho, kurang hati-hati piye apalagi yang masih baru enggak hati-hati. Bosok. Iki lho jaminane Ndur, gak ketok ah. Iki lho no gorengan. Wangil cah iku lho malah bahas iku. Kuwi. Iya lali aku ya. Gara-gara Ndori. Oh, aku nah. Lah aku ora denger mbok jake ngono kok. Ada nggon kopi api. Ondok nggon kopi api. Asik. Asli. Nggon kopi Ndori ku betah. Ora ono iku. Ngajak mulai kira. Dari petang deh kono, jangkrik ngoten. Andur mulai ndur, aduh lungkas ah. Ngono kok. Petang Dori deh kono asem kok. Iki mang ketoke nambah ya, dek ini ya nambah siji ya bocah. Tapi bose bentuke piye ora. Ya, lha mang iki liwat. Ora ngerti. Ora ngerti. Mbok yo ngono di ngerti sithik-sithik ngono to. Wong loro dadi wong telu ya. Wong telu dadi wong papat. Wong papat. Awale wong telu. Iki kapan lah kok sebenarnya. Yo anu kok ben narik minat kan. Aku mbok kon nyangoni ora kudu. Gudal men. Iso iki. Wong kopi dadi piro iku, Ndar? 17 kok. Kopi loro, gorengan papat dadi 17. Tapi cuma kalau lebih brand paling enggak 15.000. Oh gak, berbrand lho piro 6.000, 8.000. Banter-banter 10 wis. Di brand. Paling karo rego. Sing nyatane dhewe lari metu sik ngono. Takok sik. Yo asline ora takon niku, Ndor. Ya rugi itu. Iku asline rundingan dhisik iki dicekek piro iku asline. Tapi loro di brand loro ya rugi. Iya. Brand siji. Tapi ya seru ya Ndar ya. Timbangane gabut. Sing imut ora takhul. Ora lah takhul lah. Sing gede ae. Lah sing gede takhul memang. Enggak open posisi lagi. Kalau ada peluang ya open posisi. Sithik-sithik. Masih floating. Loh, Pak Mat gak milu sinyal iki mang ya. Apa? Ngesel. Apa sing bisa. Telat wis. Iku mang kok. Wis bar kok nggonku wis tak close kok. Tani dilungkas. Iku masih set well. Lek arep ngesel USD CPY gak apa-apa. Aslinya areanya ya. Areanya untuk USD CPY bukan seperti yang tak share tadi siang. Areanya ini. USD CPY kita terlihatnya di weekly. Ini kan sudah break ini. Sudah menyentuh ini kan. Dan ini sudah terjadi pola seperti ini. Untuk volatility-nya dia masih nambah area ini. Area ini targetnya. Jadi kemungkinan kenapa saya bilang USD masih menguat, masih kuat? Ya, banyak faktor. Setelah beberapa bulan lalu USD sempat terpuruk parah kan. Ya. Rank area segitu dari situ ke sini berapa coba? Ya 800-an. 800 pip. Bisa-bisa kalau besok ditambah dengan NFLB. Kan belum ada candle gila kan? Nah, kan belum ada candle gila. Kan ini kan sudah ada, ini candle gila. Dua ya. Bayang beberapa pip ini. Tuh,
7.400. Kan dhuwur kono. Hah? Kan dhuwur kono. Bukan kita ambil ini ketok. Lah ya enggak maksudnya nek NFP lebih soalnya kan Oh iya. kono. Oh iya kalau untuk NFP-nya nanti iki loh. Nah, ini untuk NFP-nya area ini. Berapa pip coba? 6 ribuan kan? Nah, berarti masih bisa. Bisa sampai ke situ. Itu rank area untuk NFP. Rank areanya untuk tren panjang. Apakah mungkin dia bakalan jadi buy? Maksudnya jadi candle buy? Ya, makanya kan kalau ke floating ya kalau modelnya segini ke floating segitu ya nggak masalah sih, masih tahan. Ke floating $10 $20 itu wajar. Yang penting jangan nambah open posisi lagi, harus di-clearkan dulu. Itu carane. Soalnya kalau kalian sudah ke floating pengen, ya memang sih kita mikirnya kan gini, setelah ke floating kita mikirnya itu bakalan nambah-nambah equity kan sebetulnya, tapi justru itu menguras equity. Nah caranya piye? Ya biarkan dulu, selesaikan dulu. Seperti yang sering tak ajarkan ke kalian, tanggung jawab dengan apa yang kalian kerjakan. Dalam artian tanggung jawab dengan lot yang kalian gunakan, tanggung jawab dengan open posisi yang kalian buka, yang kalian eksekusi, kayak gitu. Itu harus tanggung jawab. Soalnya apa? Kalau nggak tanggung jawab, di saat ada posisi yang sudah ke floating, sudah tergerus equity, masih ditambah dengan open posisi lagi, yang nggak lama akunnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk area pullback USD JPY, area pullback ini area pullback atau balik dulu. Kalau dia memang mau meneruskan, ini balik dulu terus naik ke atas. Yang paling berat sebetulnya untuk USD JPY areanya ini, area ini, itu paling berat untuk nembus ke situ. Ya masih sekitar 6.000 pip lagi tadi itu, sekitar 6.000 pip. Berarti kan dengan adanya pola seperti ini USD menguat. Setelah menguat beberapa bulan yang lalu ya, tahun bahkan, bukan bulan, tahun bahkan. Nah, Pak Mat, kok sampean sering nanya OP ku di CT ya? Iku kenapa? Dia kuatir kayak urip. Oh, PO. PO kecekel otomatis gitu. Lho pertanyaane akune iku lho, ndak akun CT, ndak ketok. Emangnya akunmu wake? Yo. Lah iya kok. Kuatir. Oh, gimana kok? Kuwi kan aku bang masih pacar iku. Heeh. Kok motor sistemnya berai itu. Iya kan. Iya ora berah iku. Tangga turun aku. Iku ora berah, lek aku ngarani iku ora berah. Mergo apa? Dengan segitu itu belum. Dengan equity segitu, sedangkan volatility itu PO, bukan instan OP, gak PO. Jadi PO kecekel, ya rank areanya segitu, wis gak usah dipikir gitu loh.